Selamat siang Kak Kamila, perkenalkan nama saya Lamnya sebagai konselor yang akan mendampingi sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya terima kasih karena Kak Kamila sudah meluangkan waktunya untuk datang. Sebelum kita mulai, semua yang kita bicarakan nanti bersifat rahasia ya Kak, jadi hanya untuk keperluan pendamping kesehatan Kakak aja. Jadi diharapkan Kak Kamila bisa lebih terbuka di sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya juga sudah melihat hasil rekam medis atas nama Kak Kamila. Dari hasil tersebut ternyata kadar LDL kakak tinggi ya, berada di atas 200 mg per dl, yaitu di angka 245 mg per dl, yang dimana kalau di angka sini udah terjadi kolesterol tinggi sehingga harus lebih diperhatikan Kak. Nah, sebelumnya pendapat Kak Kamila terkait pemeriksaan hasil kolesterol kemarin tuh bagaimana ya Kak? Aku jujur kurang tahu sih, karena kan aku masih nganggepnya kayak itu cuma angka doang gitu. Karena iya sih emang pegel sama nyeri-nyeri dikit, tapi aku tuh belum melihat ada dampaknya yang secara besar gitu loh di tubuhku ini gitu Kak. Oh, berarti Kak Kamila ini belum terlalu tahu ya dampak kolesterol itu bagi remaja. Berarti selama ini Kak Kamila hanya tahu kalau kolesterol itu terjadi pada orang tua ya Kak? Iya, itu kayak penyakit-penyakitnya orang tua gitu sih. Aku jarang tahu kasus yang kolesterol pada remaja gitu. Ya, memang banyak anak remaja yang berpikir seperti itu ya Kak, karena memang lebih terlihat pada usia dewasa. Tapi sebenarnya kolesterol tinggi itu juga bisa terjadi pada remaja kalau pola makannya tinggi, seperti pola makan lemaknya itu tinggi, seperti misalnya Kak Kamila suka makan daging merah, terus gorengan, fast food, dan minuman manis. Kalau pola makan Kak Kamila sehari-hari itu bagaimana? Iya, aku juga lumayan sering makan seafood sih Kak, karena kan aku kan tinggalnya kan di daerah pesisir, jadinya otomatis bakalan dan kayak emang sering makan makanan seafood gitu. Kayak itu tuh udah sehari-hari karena emang deket sama laut gitu kan. Oh iya, karena Kak Kamila tinggal di daerah pesisir ya Kak? Iya, terus saya juga sering makan makanan fast food juga sih Kak, karena kan saya juga sekolah ya, saya juga sekolah. Terus kayak bakalan ribet aja kalau misalnya harus nyiapin bekal, dan menurutku fast food itu juga kayak praktis gitu. Terus yang Kak Kamila rasain selama makan seafood, terus fast food, dan yang berlemak, itu Kak Kamila merasanya seperti apa badannya? Uh, Enak sih Kak makanannya gitu, tapi untuk badannya sendiri kayak saya tuh ngerasanya suka tiba-tiba nyeri gitu, apa kakinya atau enggak kayak dadanya tiba-tiba sakit gitu Kak. Jadi kan ya kayak bingung kenapa, tapi ya juga nggak yang lama-lama gitu sih Kak, makanya saya rasa itu juga hal yang kurang serius gitu. Ya, jadi Kak Kamila sudah memiliki gejala-gejala dari kolesterol itu sendiri ya Kak. Tapi kalau menurut Kak Kamila nih, kolesterol yang sudah parah itu sebenarnya di tahap apa sih Kak? Di tahap sampai yang benar-benar ganggu aktivitas deh Kak, karena kan seperti tadi aku udah bilang, gejala aku tuh belum yang sampai ganggu keseharianku. Jadi kalau udah parah tuh mungkin udah sampai mengganggu keseharianku dan aktivitasku gitu Kak. Ya benar, jadi karena kolesterol Kak Kamila ini sudah di 245 mg per dl, jadi kalau dibiarkan bisa mengganggu aktivitas Kak Kamila seperti itu. Dari konseling yang kemarin nih Kak, kira-kira Kakak udah mulai merubah pola makan Kak Kamila belum ya? Jujur aku masih bingung sih Kak gimana cara mau ngerubahnya, karena ya sebenarnya saya tuh mau ngerubah, tapi kan saya tuh bingung mau dari mana. Karena kalau udah jujur, kayak pasar dan kayak tempat beli sayur, apalagi sayur kan kalau di pesisir kan lumayan mahal ya Kak. Terus juga kayak pasar tuh juga lumayan jauh dari rumahku. Terus juga kayak teman-teman saya juga sering ngajakin nongkrong makan makanan fast food, tapi saya tuh bingung gitu kayak mau urubahnya dari mana, karena emang ya ribet gitu deh Kak. Iya, karena memang bertahap ya Kak, untuk merubahnya nggak bisa langsung merubah, tapi memang pelan-pelan, yaitu bisa dikurangi dari frekuensi makannya dulu Kak. Misalnya jadinya mungkin cuma seminggu sekali makan fast food atau makan yang seafoodnya berlebihan seperti itu Kak. Karena
sebelumnya Kamila sudah tahu belum ya kalau mengurangi gorengan dan fast food itu keuntungannya apa? Keuntungannya dari yang saya tuh denger doang ya kak, keuntungannya tuh kayak bakalan kita jadi lebih lebih sehat ya, of course lebih sehat, terus juga lebih kayak itu bakalan berkurang juga nyerinya, terus juga mungkin lebih langsing kali ya gitu. Benar, iya benar sekali Kak. Jadi dengan Kak Kamila ini mengurangi makan makanan yang berlemak seperti itu ya, nanti tubuh Kak Kamila ini jadinya hanya menerima sedikit lemak jenuh dari makanan Kakak. Jadi LDL-nya itu bisa berkurang seperti itu. Oke kak, jadi harus kayak stop total gitu kak? Oh enggak kok Kak, enggak harus langsung stop gitu. Jadi bisa yang tadi saya bilang mengurangi frekuensinya dulu. Misalnya seperti seminggu sekali seperti itu. Jadi nggak tiap hari Kak Kamila makan makanan yang tinggi lemak seperti itu. Tapi masih bisa gitu ya kak? Iya, masih bisa. Terus kalau selama ini ada nggak sih yang bikin Kak Kamila tuh ragu untuk merubah pola Kak Kamila, atau mungkin karena Kak Kamila ada alergi dengan makanan yang lain, jadi Kak Kamila lebih suka makanan yang berlemak seperti itu, apa ada yang lain yang membuat Kak Kamila ragu? Iya itu sih kak, ragunya tuh mungkin tadi udah saya sempat mention kalau misalnya sayurnya tuh lumayan mahal, apalagi kan juga kayak buat remaja gitu kan, buat remaja kalau beli sendiri itu agak mahal. Terus juga teman-teman saya tuh sukanya tuh ngajakin ke tempat-tempat yang makan makanan fast food. Nah kan saya kan juga pengen ya, jadi saya agak FOMO gitu, dan itu kayak susah buat saya hilangkan juga. Tapi saya tuh juga mau untuk berubah, tapi kayak ya susah aja gitu buat kayak nggak ikut-ikutan. Oke. Jadi Kak Kamila takut nggak enak ya kalau misalnya diajak jajan bareng teman-teman, tapi Kak Kamila nggak bisa makan yang sama dengan teman-teman Kak Kamila seperti itu. Iya itu salah satunya kak. Oke. Nah, tapi sebenarnya di balik itu semua Kak Kamila harus segera merubah kebiasaan Kakak yang seperti itu, karena kolesterol Kak Kamila juga sudah tinggi. Nah, sebelumnya Kak Kamila sudah tahu belum ya kalau misalnya sudah lebih tinggi lagi kolesterolnya itu, Kak Kamila bisa merasakan apa yang bisa terjadi di tubuhnya Kak Kamila? Saya pernah dengar kalau misalnya kolesterol itu bisa, kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan stroke gitu ya kak? Ya, benar. Nah, jadi kalau misalnya Kak Kamila sudah tahu nih kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan stroke, menurut Kak Kamila penting nggak buat menurunkan kolesterol dari badan Kak Kamila? Penting sih, karena kan siapa juga yang mau stroke gitu kan. Oke, kalau gitu berarti Kak Kamila sudah mau berubah ya Kak untuk kesehatan diri Kakak. Iya, alhamdulillah. Halo Kak Kamila, ketemu lagi. Ya kak, halo kak. Jadi gimana nih, udah mulai melakukan kebiasaan yang sudah saya berikan? Udah nih, aku udah lebih banyak buat ngestok makanan-makanan sehat kayak sayur-sayuran gitu. Jadi aku udah mulai kayak cari-cari menu-menu yang bisa buat dimasak gitu kan. Tapi buat kayak realisasinya itu belum gitu kak, masih, jadi kayak masih siap-siap aja gitu. Wah, hebat banget ya Kak Kamila, karena udah sedikit-sedikit merubah kebiasaan pola makannya. Kalau boleh tahu nih Kak Kamila punya target nggak sih untuk 1 bulan ke depan terkait pola makan Kak Kamila atau pola hidup Kak Kamila? Punya sih targetnya kan, tadi kan kolesterol saya kan 245, sedangkan normalnya kan 200. Jadi target saya tuh at least bisa turun gitu, meskipun nggak harus langsung 200, tapi at least bisa turun lah kayak 220-an atau berapa, at least ada progres gitu ya kak. Terus juga kayak nggak terganggu lagi sama gejala-gejala kolesterol pada aktivitas keseharian gitu sih, target sih buat aku. Oke, benar. Itu bisa dijadikan langkah awal ya Kak untuk minggu-minggu pertama Kak Kamila. Tapi kalau misalnya nih Kak Kamila ternyata masih diajak jalan dan jajan sama teman Kak Kamila udah tahu belum ya solusinya bagaimana? Ya sebenarnya
tahu sih kak, jadi kayak bawa bekal sendiri aja meskipun emang agak kayak kurang gimana gitu, cuman kan buat kesehatan sendiri ya kak gitu. Oke, jadi Kak Kamila juga sudah paham ya Kak untuk solusinya bagaimana. Nah, terus kalau boleh tahu Kak Kamila ini ada yang mendukung Kak Kamila nggak ya untuk merubah pola hidup Kak Kamila, mungkin di rumah atau di sekolahnya Kakak? Teman-teman aku sih kak. Gitu. Jadi Iya. teman-teman Kakak bisa membantu Kakak ya Kak. Oke. Iya bisa. Gimana nih progresnya? Apakah badannya udah agak enakan? Alhamdulillah udah much better banget ya kak, jadi kayak udah jarang pegel-pegel lagi, udah jarang ngilu-ngilu lagi di badan terutama kaki gitu kak. Berarti sekarang Kak Kamila udah punya kebiasaan baru ya Kak, yaitu pola makannya lagi dijaga. Terus Kak Kamila juga suka bawa bekal, dan Kak Kamila juga nggak terlalu menuruti hasutan untuk teman-teman Kakak untuk jajan-jajan berlebih seperti itu ya Kak. Iya, malah aku yang berhasil nge-influence temen-temen kak untuk jadi lifestyle lebih sehat, jadi makannya tuh lebih teratur biar nggak kolesterol kayak aku gitu aja sih kak. Oh ya, berarti Kak Kamila juga sudah mengerti untuk mengatasi permasalahan Kak Kamila terkait menjaga pola makan itu ya Kak. Iya. Nah, kan kalau dilihat nih ternyata Kak Kamila sudah konsisten untuk menjaga pola makannya lebih dari 6 bulan nih Kak. Nah, untuk situasi seperti ini takutnya Kak Kamila itu balik ke kebiasaan Kakak yang lama, yaitu pola makannya berantakan lagi, terus suka jajan-jajan yang berlebih lemak lagi. Nah, kalau misalnya seperti itu biasanya apa sih Kak ke situasi yang bisa membuat Kakak balik ke kebiasaan yang lama? Apa ya, mungkin waktu ada kayak acara-acara penting, misal kayak lagi berkondangan atau misal lagi apa, lagi ada acara sekolah gitu, kita ada konsum gitu kan. Nah, konsumnya itu juga nggak yang bakalan selalu sesuai dengan keadaan tubuh kita. Nah, tapi saya tuh juga nggak yang sepenuhnya ngekat kok. Saya tuh juga paham kalau misalnya tubuh kita tuh butuh lemak, jadinya nggak yang sepenuhnya ngekat lemak. Tapi saya juga setelah konsumsi makanan berlemak itu, saya pasti langsung membenahi pola makan saya seperti yang sudah Kak Lamia ajarkan. Iya betul. Untuk tambahan juga nih Kak, agar Kakak itu tidak kembali ke kebiasaan lama, mungkin Kak Kamila juga bisa untuk cek lab ke dokter sebulan sekali, itu kadar kolesterol Kak Kamila apakah sudah menurun atau malah semakin menaik, biar Kak Kamila juga semakin konsisten untuk menjaga pola makan. Seperti itu. Terus mungkin juga bisa diajak teman-temannya yang seperti Kak Kamila bilang untuk menjaga pola makan juga, sehingga Kak Kamila tidak terdorong untuk kembali ke kebiasaan pola makan yang lama. Enggak, ini cut dulu. Oh, kalau begitu berarti tinggal dijaga aja ya Kak Kamila untuk konsistensinya. Semangat terus untuk menjaga pola makannya agar kolesterol Kak Kamila itu tidak kembali naik gitu. Waktu konselingnya sudah habis ya kak ini ya kak? Oh iya benar, sepertinya waktu konselingnya sudah habis, dan sepertinya Kak Kamila juga sudah sedikit udah sangat berprogres dengan kesannya Kak Kamila. Kalau begitu mungkin bisa kita akhiri saja konseling kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak Kamila. Terima kasih kak.